pertolongannya datang dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Saudara, Alkitab berkata dalam Lukas, engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran. Haleluya. Kalau pertolongan Tuhan datang, mungkin kemarin kita ada masalah, mungkin hari ini kita ada masalah, kita mungkin berkata, Tuhan tolong saya. Tapi saya mau beritahu buat saudara, kalau itu datang, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Dan Alkitab berkata, engkau akan dibuatnya Tuhan terheran-heran melihat. Waduh, luar biasa. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah mengalami bagaimana Tuhan melakukan pertolongan dalam hidup saudara saya. Amin. Anda tinggal terheran-heran. Saya banyak mendoakan orang, saya banyak sharing dengan orang, saya banyak melihat bagaimana Tuhan berperkara dalam kehidupan banyak orang, termasuk saudara dan saya. Haleluya. Kita tinggal terheran-heran. Kenapa? Karena Yesus yang saudara dan saya sembah, Yesus yang luar biasa. Amin. Kasih tahu kiri kanan, Yesusmu luar biasa. Kasih tahu, Yesus luar biasa. Haleluya. Ya. Saya waktu baca ayatnya, saya bilang, wah Tuhan luar biasa. Saya simak betul-betul, saya ulang-ulang baca. Saya dapatkan kebenaran yang luar biasa. Memang Yesus luar biasa. Yang pertama, dia peduli setiap masalah orang. Masalahmu dia peduli. Dia bukan hanya sekedar lihat, nonton, kayak macam manusia sekarang kan suka nonton masalah orang. Oh puji Tuhan, ancor ngana. Ngana rasa kok ngana poma. Makanya Tuhan Yesus tidak seperti itu. Waktu dia lihat kita ada masalah, dia bukan cuma lihat dari jauh, tapi dia datang, dia temui saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang kedua, dia tidak pernah terlambat memberikan pertolongan buat saudara dan saya, karena dia tahu ada saatnya dia tidak bekerja. Karena itu sebelum tiba waktunya untuk tidak berbuat apa-apa, dia pasti akan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Selama masih siang, dia bilang orang bekerja akan datang malam di mana orang tidak bekerja. Dia tahu betul, dia paham betul. Tapi kadang-kadang kalau kita menolong orang, membantu orang, kita seringkali suka menunda-nunda. Haleluya. Pada saat kita lihat orang itu susah betul, terus kita pas ada berkat, hati bilang begini, bantu dia, tapi otak jalan, masih tanggal tua ini. Ini kan otak ini bicara daging ya, tapi kalau hati itu bicara roh, betul Pak? Jadi ini hati itu bilang, oh tolong dia, kasihan, dia terhadap babi itu. Kemarin saya lagi gembala itu, terputar telepon sana sini, saya pakai motor gonceng ibu gembala cari babi. Tanya sana tanya sini, aduh tidak ada. Saya bilang aku gimana? Telepon malam tidak ada. Waduh bagaimana? Padahal ternyata kalau saya tahu Aimas itu katanya banyak. Haleluya. Ya sudah. Nah, telepon terakhir ibu lalu lah. Saya memang susah sekarang, bang. Sudah, ganti saja dengan ukurannya. Ya sudah kalau begitu. Haleluya. Saya tanya Pak Ishak question, ya kalau barang itu ya tidak ada Pak Eko. Saya barunya setelah Pak Ishak bilang gitu, iya juga. Tapi ya sudah lanjut. Haleluya. Puji Tuhan ya. Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan buat kita. Amin saudara. Haleluya. Tuhan tahu, selain dia peduli, yang kedua dia tidak pernah terlambat memberikan pertolongan buat saudara dan saya. Mungkin saudara ada masalah, lalu saudara mulai begini, apakah salah saya? Apakah salah orang tua? Apakah salah si A? Apakah salah si B? Jangan-jangan ini salah 01 atau salah 02. Tidak ada yang salah. Saya mau beritahu, tinggal waktu Tuhan datang tolong buat saudara. Amin. Jangan salahkan siapa-siapa. Ini gara-gara saya sakit, ini gara-gara suami saya. Saya sakit, ini gara-gara istri saya. Nah ada yang salah di sana.
Tuhan izinkan masalah buat kita karena menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Amin. Biar orang tahu bahwa Tuhan yang Anda sedang saya sembah, Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan. Orang buta ini, bayangkan dari lahir dia sudah buta. Karena Tuhan menyatakan pekerjaan-pekerjaan kemuliaan Allah bagi orang ini. Karena itu Tuhan bilang tidak salah dia, tidak salah orang tuanya. Tapi dalam masalah ini Tuhan akan dipermuliakan. Jadi jangan lihat masalah saudara dan saya itu salah siapa-siapa. Bilang dalam hatimu, masalah yang saya hadapi ini untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kalau kau dapat suami yang kepala batu, suami yang suka marah, suka pukul, kasih doi, kasih uang, jangan bilang Tuhan salah siapa ini. Mungkin saya kurang berdoa. Ada sudah betul sudah banyak berdoa. Mungkin saya kurang puasa. Ya mungkin juga ya. Tapi saya mau berkata, jangan selalu menyalahkan dirimu. Ya, jangan menyalahkan siapa-siapa. Bilang Tuhan, saya tahu ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau datang pertolongan Tuhan, kau akan terheran-heran. Haleluya. Kau akan kaget Tuhan. Dan doamu sudah dijawab sama seperti Hizkia waktu berdoa. Malaikat bilang, doamu sudah Tuhan dengar. Engkau akan ditambahkan 15 tahun lagi. Haleluya. Jadi waktu Tuhan sudah dengar doamu, saudara. Haleluya. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya atas masalah saudara dan saya. Saudara akan terheran-heran bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Saudara percaya Tuhan luar biasa? Haleluya. Yang pertama tadi, dia peduli. Yang kedua, dia tepat dan tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya atas setiap masalah kita. Ingat, apapun masalah saudara dan saya, jangan suka salahkan diri sendiri. Tapi berdoalah dan minta Tuhan biar masalah ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Sebab kalau kau salahkan dirimu, imanmu akan terpuruk. Kau salahkan orang, kau yang berdosa. Mending katakan Tuhan, saya bersyukur buat masalah ini dan saya tahu Tuhan sanggup pulihkan saya. Tuhan sanggup menyatakan mujizat biar masalah ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Bayangkan saudara, Paulus yang tadinya nama Saulus, setelah begitu jahat sikap dan perilakunya, tapi Tuhan pulihkan dia dengan kejahatan masalah yang dialami oleh Saulus. Akhirnya dia diganti nama menjadi Paulus setelah Tuhan pulihkan dia. Orang heran-heran, orang kaget, ada orang berdosa bisa berdiri di atas mimbar. Haleluya. Orang kaget, heran, kok bisa? Orang yang tadinya kalau lihat Paulus mereka lari karena dia suka bantai orang Kristen. Tapi waktu Paulus dipulihkan, orang bukan lari, tapi orang datang. Haleluya. Itu cara Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya. Itu yang saya katakan bahwa Yesus itu luar biasa. Dan lihat yang terakhir, saudara. Mari kita lihat poin yang ketiga. Dikatakan firman Tuhan pada ayatnya yang ke-7. Dan berkat ayat 6-7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah, ini tambah, ia meludah ke tanah. Ya. Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta. Yang ketiga, dengar baik, saya mau beritahu, Yesus luar biasa. Kenapa? Karena dia punya segala macam cara untuk memberikan pertolongan. Dia punya 1001 cara. Bahkan menurut saya bukan cuma 1001 cara. Yesus punya segala macam cara untuk menolong masalah saudara dan saya. Tidak masuk di akal. Dia ludah, lalu dia main-main ludahnya dengan tanah, kemudian kasih oles di mata orang buta ini. Ini aneh, tapi nyata. Artinya saya memberitahu begini. Kalau manusia sudah kehabisan cara untuk memberi pertolongan, tapi Tuhan tidak pernah. Haleluya. Kau datang minta tolong di A bilang tidak bisa. Datang di B,
B bilang tidak bisa, C, D, E, semua orang datang dan dia bilang tidak bisa memberikan pertolongan karena dia tidak punya cara. Tapi dengar baik, kalau kau datang sama Yesus yang luar biasa, dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolong setiap masalah saudara dan saya. Datang sama dia, jangan datang sama mama mantu. Datang sama Yesus, jangan datang sama bimbara. Datang sama Yesus, jangan datang sama tetangga. Datang sama Tuhan, jangan datang sama jemaat GBI Al-Masih. Haleluya. Datang sama Yesus yang luar biasa. Amin. Karena dia punya banyak cara. Makanya kalau ada orang bilang, saya tidak punya bapak, saya ingin punya bapak, dengar saya mau beritahu. Anda jemaat di sini, bapak rohani saya tidak lain dan tidak bukan adalah gembala dan majelis. Amin. Kalau ada masalah, bertanyalah kepada bapak rohani saudara. Haleluya. Ada doa. Saya mau pingin figur bapak. Figur bapak di mana lagi? Ya bapak itu bapak rohani yang gembala. Amin. Amin. Haleluya. Kalau kau butuh bapak jasmani, cari gembala yang umur 70. Jangan cari gembala yang umur, ada gembala umur 25. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu bapak rohani. Haleluya. Saya tidak mau bertanya sama bapak rohani, kenapa? Dia masih muda. Ya. Tuhan sudah urapi dia sebagai gembala. Jadi kalau bapak rohani, kalau saya ditanya, waktu kita di sinode, Pak Pendeta punya bapak rohani, saya punya bapak rohani yang ketua sinode. Itu bapak rohani. Ya. Dulu Pak Yakob, sekarang Pak Rubin. Itu bapak rohani saya sebagai seorang gembala. Haleluya. Amin. Pak Martin lebih tua dari saya, tapi suka tidak suka, dia harus mengakui saya sebagai bapak rohani. Jadi kalau ada apa-apa, beliau tanya sama saya. Bapak Ibu kalau ada masalah persoalan, tanya sama saya. Jangan tanya sama tetangga. Apalagi tanya sama 02. Apa ini sudah tahu? Haleluya. Ya. Jangan sudah tanya. Saya waktu Pak Silas di Timika, dia telepon sama saya, Pak, ada anak Tuhan begini. Saya berikan masukan, ya bagus, begini. Haleluya. Bayangkan saudara, di tengah pandemi yang sulit, jemaat tidak bergereja, anak Tuhan dari Timika kirim berkat buat saya. Bukan Pak Silas, tapi hasil pelayanannya. Arah bimbingan dari saya ke Pak Silas sampaikan ke dia. Tiba-tiba rekening bunyi di handphone saya. Saya sudah tahu bunyinya. Saya lepas. Baik sekali itu. Begitu bunyi saya tahu, wah, kayaknya ada sesuatu ya. Begitu saya cek, masuk 5 juta. Pak Silas telepon, Pak langsung masuk kan? Oh, jangan tanya lagi. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Amin Pak ya. Ini bukan cerita omong kosong, bukan kaleng-kaleng ini. Haleluya. Karena saya merasa diberkati, saya langsung berikutnya masuk lagi. Bunyi lagi. Sebelum bunyi saya sudah setuju Pak. Saya sudah langsung bilang Pak Silas, ini saya diberkati, saya berkati Pak Silas juga. Pak ambil sekian. Beliau juga tidak lama. Haleluya. Kita diberkati untuk memberkati. Haleluya. Meskipun Pak Silas kerja di sana, tapi saya merasa saya berkati juga. Haleluya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia punya segala macam cara. Amin. Kita mungkin enggak, bagaimana Tuhan mau tolong saya? Tapi Tuhan Yesus tidak pernah kehabisan cara. Bayangkan cara yang aneh-aneh, nggak masuk di akal, nggak masuk di logik. Kalaupun Anda misalnya Anda mata buta, lalu datang Pak Gembala, saya meminta sembuh mata, terus saya ludah, terus saya kasih rumah. Kira-kira sudah terima tidak?
Pak Alex pertama lari, ke stop sudah, itu babal itu. Ya. Haleluya. Untung Tuhan Yesus, saya pikir-pikir waktu itu Tuhan Yesus ada sikat gigi enggak ya? Yang dijual maksudnya. Mungkin belum ada sikat gigi. Haleluya. Bayangkan. Soluda campur tanah lagi. Tapi saya mau beritahu, itu yang saya ulang. Yang ketiga, Dia Allah yang banyak cara. Dia Allah yang banyak cara untuk menolong setiap masalah hidup saudara dan saya. Karena itu dengar baik, saya ulangi lagi. Jangan pernah ragukan luar biasanya Yesus. Dia terlalu banyak cara untuk menolong hidup saudara dan saya. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, ayat yang ke-7. Lihat Alkitab berkata, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Haleluya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kenapa terjadi kesembuhan mata orang buta ini? Saya mau beritahu poin yang keempat, respon dia terhadap firman Tuhan. Respon mendatangkan pertolongan Tuhan. Respon membuat orang bisa mengalami pertumbuhan. Ada orang bilang begini, saya tidak bertumbuh di gereja ini, saya bertumbuh di gereja ini. Saya mau beritahu itu pengajaran yang salah. Gereja dan pendeta, rasul cuma bisa menanam dan menyiram. Yang membuat kita bertumbuh adalah siapa? Siapa? Tuhan. Kalau saudara dan saya mau bertumbuh dengan baik, hanya responmu dan Tuhan yang bisa membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Pendeta dan gereja tidak bisa. Alkitab berkata begini, Paulus yang rasul, dia bilang begini, Apolos menanam, aku yang menyiram. Siapa yang menumbuhkan? Tuhan. Jadi jangan bilang saya di gereja A bertumbuh, di gereja B tidak. Dengar saya memberitahu, bertumbuhnya kita di dalam Tuhan bergantung Tuhan dan respon saudara dan saya. Amin. Haleluya. Terjadi mujizat bagi laki-laki ini, orang buta ini, karena respon dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Pergilah kau di kolam Siloam, basuhlah dirimu. Coba saudara, kalau dia tidak respon, kira-kira terjadi enggak? Haleluya. Makanya kalau dengar firman Tuhan, respon. Haleluya. Waktu firman Tuhan, dengar firman Tuhan, kita harus begini, respon. Karena waktu kita respon saudara, itu terjadi mujizat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Waktu dengar firman Tuhan, firman Tuhan, luar biasa. Bawalah persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Respon gak? Kenapa orang diberkati? Karena dia respon. Amin. Haleluya. Kau kasih 100, Tuhan kasih berjuta-juta. Tapi kalau kau tidak respon, tak mungkin dapat berjuta-juta. Amin. Respon saudara. Waktu saya bimbing Pak Bene Rasul, begitu dia paham, dia bilang sama saya, Pak Kembang, ternyata kuncinya cuma sederhana. Apa yang Tuhan bilang kita lakukan. Orang lain di PHK sekarang, dia beberapa bulan pandemi tidak bisa naik ke atas, tapi sampai sekarang duduk manis, gaji jalan. Memang tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Berita sampai ke dia, si A, si B. Ini perusahaan bukan perusahaan main-main. Tapi dia seberapa bulan Pak Beni tidak naik kerja? 5 bulan. Tapi tidak. Yang lain sudah kerap. Kenapa? Dia bilang ternyata rahasianya sederhana. Respon saja. Jangan respon sama 01. 02 tuh respon. Apa Alex mengerti itu? Haleluya. Kita
kolam Siloam, basuhlah diri. Saudara, Alkitab berkata, lalu kembali ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Saudara, mau masalah kita Tuhan selesaikan? Apa masalah? Tuhan cuma minta respon. Kalau dia bilang A, lakukan A. Kalau dia bilang B, lakukan B. Maka kau akan lihat Tuhan berperkara dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin, saudara. Yesus luar biasa, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Mari pemain musik singer maju ke depan. Haleluya. Ada 4 hal yang saya bagikan bagi kita terkait dengan Yesus itu luar biasa. Anak-anak muda dengar baik, saya mau beritahu buat saudara. Apa pergumulan hari-hari ini? Ya. Anak muda, kau bergumul apa? Ada 4 hal yang Anda harus tahu. Yesus itu luar biasa. Yang pertama, dia peduli buat kita. Yang kedua, saudara, dia tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Haleluya. Dia tidak pernah terlambat. Mungkin Anda berkata terlambat, tidak. Dia tidak pernah terlambat. Jangan menyalahkan dirimu karena bukan salah. Jangan menyalahkan orang tuamu karena bukan salah orang tuamu. Memang masalah itu datang dalam hidup saudara dan saya untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dia tidak akan pernah terlambat dalam hidup menolong saudara. Yang ketiga, dia punya banyak cara untuk menolong saudara. Dia banyak cara, saudara. Jangan saudara pikir sudah tidak ada cara Tuhan menolong itu. Tuhan banyak cara menolong. Dan yang keempat, responlah pada firman. Kalau Anda respon, Anda akan melihat jawaban atas masalah saudara dan saya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bawa setiap masalah saudara dan saya di hadapan Tuhan. Bawa pergumulanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ingat bahwa waktu Tuhanlah yang paling terbaik. Jangan memaksa waktu saudara, tapi biarlah sadar kepada Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Dia Yesus yang luar biasa buat saudara dan saya. Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Kebaikanmu sebagai anak, kebaikanmu sebagai istri, kebaikanmu sebagai suami. Sekali lagi,
tidak menemukannya. Saat ini kami yakin lagi Tuhan bahwa Engkau Yesus luar biasa. Kami percaya pertolongan Tuhan sudah Tuhan berikan bagi kami saat ini. Ketika kami respon akan apa yang Tuhan katakan, kami akan melihat pemulihan terjadi. Kami akan lihat jawaban itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara sampai saat ini. Hamba berdoa Roh Kudus, Engkau jangan pernah diam. Roh Kudus terus bekerja buat jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Berikan pertolongan bagi kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu peduli. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan banyak cara. Dan Tuhan ketika kami merespon, kami akan melihat pemulihan, kami akan melihat mujizat, kami akan melihat kesembuhan, kami akan melihat pertolongan berkat dari Tuhan dan juga bagi kami. Itu iman dan doa kami padamu saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sudah berdoa, sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, meteraikan firman ini buat kami Tuhan, sehingga kami dikuatkan lagi untuk menjalani hidup dan menghadapi berbagai persoalan masalah hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan tolong kami supaya kami beri dengan sukacita apapun bentuk persembahan yang dibawa, pengucapan syukur mereka, persepuluhan mereka, kolekta mereka Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan buka tingkat lagi. Jangan berhenti Tuhan. Berkatilah jemaat, berkatilah setiap tangan yang akan memberi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang punya berkat Tuhan, Kau yang mengendalikan berkat-berkat, Kau yang mengatur itu semua. Karena itu hamba mohon dalam nama Yesus, Tuhan berkatilah jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan kembali persembahan. Tuhan
akan pulang dengan damai dan sukacita dari surga, karena Engkau berkenan merawat kami semua lewat ibadah ini Tuhan. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, kami mau berdoa untuk bangsa kami. Tuhan tahu kondisi yang sedang dialami oleh bangsa kami, di mana beberapa bulan terakhir ini kami terus menghadapi bencana virus corona. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, bahkan semua yang terlibat langsung untuk menangani virus corona ini. Berikan kerjasama yang baik antara semua rakyat Indonesia dan semua pemimpin bangsa ini, agar masing-masing dapat melaksanakan bagiannya, agar kami bekerja sama untuk memutus mata rantai virus corona Tuhan, sehingga Indonesia dibebaskan dari virus corona. Kami minta di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan, Engkau sendiri berkata, sekali-sekali Engkau tidak akan meninggalkan kami, sekali-sekali Engkau tidak akan membiarkan kami. Kami tahu Engkau yang setia pada janji kami Tuhan. Takkan kesetiaan dan kasih bagi semua orang yang benar-benar percaya kepada-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, saatnya akan tiba, Indonesia ini akan pulih dari virus corona, pulih dari kesulitan ekonomi semua, karena akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati gereja Tuhan seluruh dunia, gereja Tuhan Indonesia, terutama gereja Indonesia. Kau berkati, pakai hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan firman yang membangun jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong anak-anak Tuhan agar mereka terus bertumbuh dalam pengenalan Kau Tuhan, sehingga dalam kesulitan apapun Tuhan, semua hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Tidak akan kecewa putus asa, karena senantiasa berpegang teguh pada janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus bagi para pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Apapun penyakit yang sedang mereka hadapi, terutama yang terinfeksi virus corona, kami minta Tuhan jangan Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan. Para dokter, para medis yang sedang melayani, memberkati, berikan kemampuan kepada mereka Tuhan, agar mereka mendapat tugas mereka dengan baik untuk kesembuhan dalam setiap pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan Al-Masih. Tuhan tahu setiap pergumulan jemaat ini. Kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya kami tidak sedang berjuang sendirian, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada selalu di setiap musim kehidupan kami. Engkau membela kami Tuhan. Kami yakin Bapa, kebenaran pasti terjalan kehidupan kami, karena Engkau ada bersama-sama kami senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Tolong kami Tuhan, jemaat Tuhan Al-Masih dalam program pembangunan ibadah yang baru. Semua kami tertaruh tangan Tuhan. Engkau tahu masih berapa yang kami butuhkan untuk mencukupkan biaya untuk membangun ibadah kami. Semuanya akan bertangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja bersama-sama dengan kami. Saatnya akan tiba bagi kami. Kami akan memulai pembangunan ini dengan biaya yang sudah dicukupkan oleh Tuhan. Kami akan menyelesaikan dengan cara kami. Menjadikan Tuhan perkenan tangan Tuhan untuk menjadi hari ke depan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa kami. Semua yang jahat yang buruk, sakit, penyakit, kecelakaan Tuhan, bencana alam, dijauhkan dari kehidupan kami Bapa. Kami yakin kami ada dalam naungan Tuhan untuk menjadi hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan pulang tinggalkan tempat. Tolong kami dan perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi. Kami percaya dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami akan tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Jemaat pulang dengan selamat. Buka tangan yang berkati. Diberkati
diberkatilah ladangmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucu, diberkati karirmu, diberkati pendidikanmu. Apa yang kau lakukan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, bimbingan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus, hamba menyampaikan berkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.